Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat sang cahaya rumah tangga menghadap Allah. Tunggu dulu sebentar. Pantesan pagi hari ini kok studio lagi terang banget. Ternyata sang cahaya rumah tangga lagi pada hadir di studio Samindah. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Nih ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Cahaya rumah tangga di rumah tangganya masing-masing ya. Bukan rumah tangga orang, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut nih jamaah ya. Kita tonton video tayangan dulu nih ya. Cinta suami di makam istri tercinta. Masya Allah, ini dia. Masya Allah. Sebegitu cintanya ya sang suami terhadap almarhumah istrinya. Masya Allah. Semoga kita semua punya pasangan yang seperti itu ya Bu Ibu ya. Amin. Dan Masya Allah. semoga para istri pantas digituin. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz aku mau bertanya nih Ustadz. Emang bener ya katanya nih ada yang bilang kalau seorang istri wafat setelah berjuang dengan sakitnya. Apakah pahala sabarnya di akhir hayat itu pandangan Islam tuh bagaimana? Nah ini boleh nih tausiahnya seperti apa silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari, tapi guru Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa di dunia mesti akan diuji. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jikalau masih di dunia, maka selama itu pula ujian itu akan datang. Ada ujian yang selesai sebelum wafat, ada ujian yang dibawa sampai wafat. Subhanallah. Orang sakit, kadangkala ada yang sembuh dulu baru meninggal dunia. Ada juga yang sakitnya sampai dia meninggal dunia. Dan itulah tempatnya kita diuji di atas muka bumi ini. Tapi ketahuilah, kata Nabi Isa alaihissalam, itu dalam sebuah kitab disebutkan, Nabi Isa itu sampai mengatakan, tidak disebut orang pintar, tidak pandai seseorang sebelum dia melihat musibah dan al-amrat dan juga penyakit-penyakitnya sebagai sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena musibah dan penyakitnya itu adalah penghapus dosa baginya. Jadi orang cerdas kata Nabi Isa alaihissalam itu adalah yang pandai melihat penyakit itu sebagai penghapus dosa. Siapa yang bisa melihat hal tersebut? Orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang meyakini kitab Allah, orang-orang yang meyakini apa yang disampaikan Nabi SAW, seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, sampai-sampai seorang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu warda, seorang sahabat Nabi yang mulia, itu karena sudah pandai melihat penyakit sebagai anugerah dari Allah, dia minta sama Nabi, ya Rasulullah tolong doakan aku supaya setiap hari aku sakit. Subhanallah, dia minta. Kenapa? Dia sudah mandang penyakit itu sebagai penghapus dosa, anugerah dari Allah, sehingga dia minta, ya Rasulullah doakan saya supaya saya sakit tiap hari, tapi sakitnya nggak menghalangi saya untuk sholat, untuk ibadah. Maka beliau sampai akhir hayat itu menderita demam tiap sore. Subhanallah, tiap sore demam, tapi tidak menghalanginya untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Tahu banget bahwa amal saya ini tidak akan mampu membawa saya ke surganya Allah, ke dalam ridhonya Allah. Maka kalau saya tidak bisa menang karena amal, saya ingin menang karena sabar. Menang sabar menahan penyakit, menang sabar menahan musibah, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan, kalau seorang wanita bagaimana? Wanita nggak usah dihitung pahala sabarnya. Dari hamilnya saja, sholatnya 80 kali orang yang tidak hamil. Subhanallah, baru hamil. Ketika melahirkan, melewati beberapa fase kematian, subhanallah, dan pahalanya dicatat sama Allah besar sekali. Karena ketika seorang ibu mengandung dan melahirkan, disitulah sakit bertubi-tubi muncul, dan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus daripada dosa-dosanya. Kemudian Nabi SAW juga sampaikan, bukan hanya penghapus dosa, melainkan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia wal akhirah. Seorang Malik bin Dinar, seorang tabi'in, seorang salaf, itu dikatakan bahwasanya sebelum beliau bertobat, beliau adalah orang yang sehat, beliau adalah orang yang sejahtera. Tapi ketika beliau bertobat, justru diuji bertubi-tubi sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingin meninggalkan agama kembali, tapi karena ujian dan kesabarannya ini, akhirnya beliau menjadi seorang sufi, menjadi seorang saleh yang sangat dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena sabar akan sakitnya, bukan sakit fisik.
tapi sakit hati yang dialami karena anak yang dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun itu dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan itu sakit yang sangat sakit. Bener banget. Jadi pahalanya itu bukan cuma penghapus dan penggugur dosa, tapi juga mengangkat derajat. Mengangkat derajat di Masya sisi Allah. Allah. Terima kasih Ustaz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, jamaah. Insya Allah. Nah ini aku mau bahas ini biasa sering terjadi di kota-kota besar. Mau tanya kalau begitu sama Habib Usman, izin bertanya Bib, kadang nih setelah istri meninggal, suka malah munculnya tuh pertengkaran soal warisan Bib. Ini gimana nih, kan tanah juga belum kering, masih basah, masih berduka. Udah aja berubah jadi sengketa keluarga. Ini gimana nih biar gak begini ya Habib? Boleh silakan tausiahnya dong. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan bahwasanya ketahuilah pembagian terhadap anak-anakmu, laki-laki mendapatkan satu, perempuan mendapatkan setengah. Jadi 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Di dalam Quran surat An-Nisa jelas semuanya secara detail. Bahwasanya sesungguhnya siapa orang yang memberikan warisnya, yang telah menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal dunia dibagilah warisannya, dikasihlah kepada yang berhaknya, maka sungguhnya ini adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Harus segera dibagikan. Tapi bagi siapa orang yang sengaja menahan warisan, tidak mau membagi warisan, dan dia menghalang-halangi seseorang mendapatkan warisan, maka Allah akan menghalangi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus memahami nih, banyak di zaman sekarang ini muncul sebuah pertengkaran, muncul sebuah keributan, yang dimana pertengkaran dan keributan ini soal warisan. Bagaimana caranya agar duka tersebut menjadi sebuah duka yang kita ini pahamin, bisa ambil hikmahnya, bukan menjadi sengketa keluarga. Ajarkan anak-anak kita bahwasanya apa? Bahwasanya warisan itu adalah haknya siapa? Adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang membagikan. Allah yang bagikan. Udah ditentukan dalam Al-Quran. Kalau misalkan ada wasiat bagi orang tuanya berwasiat, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. 4 mazhab sepakat. Ketika seorang tua mau meninggal dunia, bapaknya ataupun ibunya mau meninggal, saya kasih setengah harta saya atau sepertiga harta saya buat anak nomor 3, buat anak yang paling terakhir misalkan. Itu nggak boleh. Itu bisa menjadi gugur secara otomatis. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tapi wasiat untuk siapa? Untuk selain daripada ahli waris. Jadi perhatikanlah bahwasanya warisan itu menimbulkan sebuah kebaikan dan bisa menimbulkan sebuah keburukan. Yang pertama kali Allah angkat adalah ilmu faraid. Yaitu ilmu dalam pembagian warisan. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Dan bahwasanya ajarkan anak-anak kita ikhlaslah menerima segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Jangan syirik, hasud, dengki, bahkan serakah. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasan. Tepuk tangan dong jemaah buat Habib. Masya Allah, tabarakallah. Nah jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih pada melek ya berarti. Ini pada mau nanya enggak? Mau? Oke deh kalau gitu, karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo tunjuk tangannya siapa yang mau bertanya. Kalau tadi kan ibu-ibu ya jamaah, sekarang aku mau ke bapak-bapaknya deh. Silahkan Pak. Iya. Boleh Pak, ayo kita ke tengah Pak, silahkan Pak. Insya Allah. Nah Pak, tengah aja Pak lagi Pak. Nah iya Pak, jangan malu-malu. Silakan Pak, perkenalkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Maulana, Ustadz Habib dan Ustadz Syam. Masya Allah, waalaikumsalam. Saya Haji Taufik Ibrahim dari Kota Dumai ingin bertanya. Seandainya suatu ketika cahaya hati kita atau istri kita meninggal dunia,
Sementara satu-satunya jalan untuk menolong beliau adalah dengan cara doa. Di satu sisi kita masih banyak dosa dan penuh dosa. Apakah itu tidak menghalang doa kita sampai kepada Allah ya Ustadz? Itu aja, makasih. Masya Allah, tepuk tangan buat Bapak ini. Ini Bapak mau nanya sama Ustadz Maulana dan juga Habib Usman ya, Masya Allah. Nah ini dari Ustadz Maulana dulu nih, silakan. Dan gini, Ustadz. buat semuanya, Masya Allah tabarakallah. Ketika pasangan kita udah meninggal, bagaimana dengan pasangan yang mendoakan, dalam hal ini suaminya? Apakah bisa mendoakan kalau suaminya pendosa? Jawabannya, doa itu bagaimana kita meminta kepada Allah dengan dua, rahmat dan ampunannya. Jadi yakin, kalau kita meminta doa yakin dikabulkan. Terus gimana kalau masih ada dosa? Memang dosa itu penghalang. Tapi ada baiknya kita tobat. Bertobat dulu. Nah dalam hal ini apalagi seorang yang punya kasih sayang mendoakan pasangannya yakin diijabah. Dan ingat semua doa diijabah itu yakin. Cuma dengan caranya 3. Langsung tunai atau digantikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau yang ketiga tersimpan sebagai pahala untuknya. Jadi jangan pernah berhenti atau dalam hal ini jangan berhenti berdoa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Yakin doa kita dijabah. Cuma dalam hal ini ada kalanya harapan kita doa kita dijabah dengan berbagai macam cara. Doanya dengan cara apa? 1, kita minta sedekah dulu baru berdoa. Pernah nggak kalau ada orang meninggal kita ada besek-besek dibagi-bagi? Berkat, Apa namanya? berkat. Itu kan salah satu jalannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh dalam hal ini bersedekah dulu baru sama-sama berdoa. Atau hataman Quran dulu berdoakan. Dengan cara itu. Atau berada di tempat yang mustajab. Pergi ke tanah suci. Berdoa di sana. Luar biasa. Atau berada di keadaan yang baik. Berpuasa dulu baru berdoa. Jadi ada cara-cara berdoa. Dan yakin doa dijabah. Yakin. Masya Allah. Nah itu tadi ngomongin pergi ke Tanah Suci, Ustadz Maulana mau ngajakin bapaknya ke Tanah Suci? Boleh. Masya Insya Allah. Allah. Kalau daftar ya Pak. Masya Allah. Nah kalau dari Habib nih bagaimana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan tentunya di sini kita pahami ternyata dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa mustajab. Salah satunya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Jadi hati-hatilah orang tua ketika mendoakan anaknya. Jangan sembarangan mengeluarkan kalimat nyumpahin atau karena sakit hati akhirnya orang tua kesal. Dia berkata-kata buruk terhadap anaknya, bisa kejadian. Jangan sembarangan orang tua berbicara atau menyumpahkan anaknya ataupun kesal sama anaknya, akhirnya bisa jadi kejadian. Apalagi doa seorang orang tua yang dia berbuat baik terhadap anaknya dan orang tua yang soleha, orang tua yang bertakwa kepada Allah, sehingga kedudukan doa orang tua ini sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwasanya Imam Bukhari kecil, sesungguhnya apa? Beliau tidak bisa melihat, tapi doa ibunya yang yakin, yang khusyuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya ibu yang salehah. Dan tentunya doa bapak juga sama, doanya juga mustajab. Ketika bapaknya mendoakan anaknya, dan itu salah satu doa mustajab yang dimiliki oleh seorang bapak. Oleh karena itu, orang tua doakan yang terbaik buat anak-anaknya. Orang tua keluarkanlah lidah yang baik buat anak-anaknya. Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Mencari ridhonya Allah bersama-sama. Mencari ketakwaan di dalamnya bersama-sama. Ajarkan anak-anaknya sholat. Ajarkan anak-anaknya memiliki akhlak adab yang baik. Ajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Ajarkan di dalam rumahnya kebaikan di dalamnya. Sehingga di dalamnya insya Allah menjadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penuh dengan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Oleh karena itu, ayo doakan anak kita. Jangan pernah berhenti-henti. Setiap sujud terakhir berharap kepada Allah menjadi apa? Menjadi qurratu ayun, menjadi enak dipandang. Bukan menjadi troublemaker, bukan menjadi banyak masalah. Tetapi anak tersebut menjadi anak yang penuh dengan kebaikan. Sekurang-kurangnya setiap habis sholat berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina
qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Inilah yang kita harapkan. Anak kita ini menjadi anak yang saleh saleha, yang bertakwa kepada Allah, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan negaranya, dan berharap Allah ridha terhadap anak kita dan Rasulullah ridha terhadap anak kita, dan insya Allah anak tersebut bisa membawakan kebaikan, keberkahan, dan bisa menolong orang tuanya, dan bahkan anak tersebut menjadi anak yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Masya Allah, tepuk tangannya dong jamaah. Pak, maaf, aku kalau boleh tanya, Bapak cahaya rumah tangganya masih ada? Oh Mana boleh, dia? dada dulu dong ke kamera. Mana Sini. Masya Allah, Allah. terang banget. Pantesan nih Andila makan permen silamen gitu ya. dulu. Oh kenapa tuh? Mau tahu. Oh iya. Tuh. Oh iya. Pak boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Ustadz Maulana Habib Usman juga boleh silakan, terima kasih, tepuk tangannya dulu dong. Karena nih jamaah ya, tahu Mas Fadli kan, tahu kan? Nah Mas Fadli ini mau kasih info menarik nih yang katanya bisa bikin kita semua jamaah semangat ibadahnya. Apa ya kira-kira? Yuk kita lihat, silahkan Mas Fadli. Wanginya khas banget di sini. Kayaknya aku pernah cium wangian ini deh. Alhamdulillah, wewangian ini dari Kispray Kasturi. Kebetulan tadi habis sholat dan aku selalu gunakan Kispray Kasturi untuk disemprotkan ke alat sholat biar makin semangat buat beribadah nih. Masya Allah, aromanya ini bener-bener kayak ada di Raudhah. Harum banget. Aku boleh cobain gak sih Kak? Nih, saya kasih Kispray Kasturi Suci agar ibadah makin khusyuk. Kispray Kasturi ini memiliki wangian yang khas seperti di tanah suci. Rasulullah SAW juga menyukai wangian kasturi. Dan kita dianjurkan untuk pakai wangian seperti dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang ditawari parfum, hendaknya jangan menolaknya karena memiliki aroma yang baik dan mudah dipakai. Hadis riwayat Muslim. Aku baru tahu nih Kak, kalau Kispray ini bisa dipakai juga untuk alat sholat. Soalnya setahu aku buat nyetrika. Aduh, non tenang aja. Insya Allah boleh. Kispray Kasturi bisa disemprotkan di alat sholat, mukena atau sejadah. Jadi pas sujud, hidung kita kan nempel di sejadah. Nah, aku contohin ya. Kecium deh aroma wangi Kispray-nya. Ibadah pun jadi lebih nyaman. Aku coba ya. Bismillah. Masya Allah, keharumannya bener-bener wewangian di Raudhah. Ibadah sholat akan lebih khusyuk dengan aroma Kispray Kasturi. Beneran kan? Apalagi waktu sujud, hidung akan nempel langsung ke sejadah. Bayangin aja ya kalau bau apak, bisa ganggu kehusyukan kita. Kispray Kasturi ini sudah bersertifikasi halal. Wewangiannya dari essential oil, jadi aman, tahan lama, dan punya anti kuman. Kita dianjurkan menjaga kebersihan dan memakai wangian asal tidak berlebihan. Kispray ini bisa dibeli di mana aja nih Kak? Soalnya aku mau nyiapin untuk di rumah. Kispray mudah didapatkan di mana-mana. Di supermarket atau minimarket terdekat juga ada. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat kita dengan Kispray Kasturi. Wangi mewah, penuh berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita mengenai tema kita pagi hari ini. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.